Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya. Mugi-mugi para sedulur diberikan kesehatan, waliyajati kelawan rahmat lan hidayah saking kersanipun Gusti Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya robbal alamin. Bagi para sedulur yang baru menemukan channel ini, selamat bergabung, selamat datang di channel Saung Mas 81. Channel ini menerangkan tentang bercerita tentang para sejarah-sejarah, kisah-kisah para leluhur-leluhur, dan juga tentang spiritual tentang diri saya pribadi, dan sedikit memberikan amalan-amalan dari beliau-beliau terdahulu. Mugi-mugi cocok oleh para sedulur jika memang para sedulur ingin melaksanakan amalan-amalan tersebut. Baik para sedulur, pada kesempatan malam ini saya mencoba untuk mengisahkan tentang Ki Buyut Muji. Siapakah beliau? Mari kita saksikan bersama-sama videonya. Sebelum itu lebih bijak kita mentawasulkan buat beliau surat Al-Fatihah. Usolli khususon Ki Buyut Muji. Syawalillahi lahumul Al-Fatihah. Iya kan Abu Dua, iya kan. Surat Al-Izin. Amin amin ya robbal alamin. Mangga sedulur kita saksikan videonya bersama-sama. Monggo.
Baik sedulur, sudah kita saksikan videonya bareng-bareng tadi, bahwa di Makbaroh Ki Buyut Muji terdapat banyak sekali sumur, dan ada 3 sumur yang kita tadi divideokan. Salah satunya adalah sumur Sirna, yang konon katanya menurut cerita masyarakat sekitar, siapa saja yang terluka badannya akibat kena pisau atau akibat sesuatu hal apapun, ketika dimandikan di sumur itu, insya Allah atas izinnya Allah sembuh dan rapat kembali lukanya. Wallahu alam bishawab. Dan ada satu sumur yang mungkin belum diketahui oleh masyarakat luas, bahwa sumur ini terdapat di dalam tajuk Ki Buyut itu sendiri. Tempatnya itu pas di pengimaman tajuk. Jadi sudah ditutup oleh lantai. Jadi siapa saja yang sholat di situ, zikir di situ di tempat imam, itu berarti zikir di atasnya sumur itu, dan ketika zikir tuh enak, adem di situ. Rasanya tuh enak, nyaman, adem. Coba Bang Kali sedulur mau berzikir di tajuk buyut, mangga silakan. Insya Allah enak, adem. Baik sedulur, sekarang kita menginjak kepada sejarahnya Ki Buyut Muji. Jadi sebelum kita ke Ki Buyut Muji, kita flashback dulu ke abad ke-18-an. Ada kedua putra mahkota pergi meninggalkan kehidupan keraton. Dia mencari untuk menemui seorang ulama sufi. Dan kebetulan kedua putra mahkota ini ketemu dengan Kiai Abdul Mukhi yang sekarang dikenal dengan Ki Buyut Muji. Apa itu Ki Buyut Muji atau apa itu artinya Muji? Muji itu artinya itu suka memuja dan memuji kebesaran Gusti Allah. Suka berzikir, makanya disebut muji. Muja dan muji kepada Gusti Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah, hebat sekali Ki Buyut Muji. Dan kedua putra mahkota ini selang beberapa tahun kemudian tinggal bersama Ki Buyut Muji, belajar tentang agama. Kedua putra mahkota ini dinikahkan oleh anak-anaknya Ki Buyut Muji, yaitu yang pertama, kedua putra itu adalah Pangeran Surya Negara dan Pangeran Jaya Negara. Pangeran Surya Negara dinikahkan dengan Nyai Layirah dan kemudian menurunkan anak cucunya di daerah Mertasinga. Sementara Pangeran Jaya Negara dinikahkan dengan adiknya yaitu Nyai Jamaliyah dan menurunkan anak cucunya, dan kebanyakan tinggal di daerah Pleret dan sekitar Ciwaringin. Makam Ki Buyut Muji itu sendiri terletak di Desa Dawan, Kecamatan Tengah Tani, dan menurut cerita yang lain bahwa kehidupan sehari-hari Ki Buyut Muji itu adalah sebagai seorang telik sandi. Selain sebagai sufi dan penyiar agama Islam, beliau itu sebagai telik sandi yang tugasnya dikhususkan oleh Kesultanan Kesepuan. Pada saat itu dijabat oleh Sultan Sepuh I, Sultan Raja Samsudin Nartawijaya. Dan beliau itu mendapatkan suatu hadiah berupa tanah yang sekarang tanahnya itu menjadi makbarohnya beliau. Dan menurut sejarah yang lain, ini mungkin suatu kerahasiaan yang belum disebarkan secara umum, bahwa ada satu buku yang dititipkan oleh dua abah guru kepada Ki Buyut Muji. Maksudnya dititipkan ini adalah untuk diberikan nama buku tersebut oleh Ki Buyut Muji. Buku ini berbentuk seperti pedang
dan disusun oleh Ki Buyut Mahdir, dan berbentuk pedangnya itu juga dibuat oleh Muhammad Siliwangi, Ki Buyut Muhammad Siliwangi. Dan oleh Ki Buyut Muji, buku ini diberi nama Buku Mustika Nagawangi. Apakah ini berkaitan dengan sejarahnya Ki Buyut Muji yang menurut cerita Ki Buyut Muji pernah bertarung atau mengalahkan naga raja dan naga gini di daerah Situ Patok. Untuk masalah itu saya tidak akan menjabarkan. Saya terutama akan menjabarkan tentang sesuatu hal yang menyangkut tentang sedikit kerahasiaan. Walaupun kerahasiaan tetaplah kerahasiaan, tidak semuanya saya jabarkan, tapi alangkah lebih bagusnya bisa para sedulur bisa untuk mengetahui walaupun tidak banyak, karena memang sudah ada pakemnya, aturannya, tidak boleh dipublikasikan keseluruhannya dari kerahasiaan itu. Inti dari buku Mustika Nagawangi ini adalah yang pertama tentang kekayaan, yang kedua tentang ilmu, dan yang ketiga tentang usia. Jadi secara hakikat kita membicarakan secara hakikat bahwa kekayaan itu ada yang disimpan dan ada yang terpakai. Jadi jika menjalankan sesuatu dari pedoman dari buku ini, tidak akan habis. Walau alam, konon katanya tidak akan habis. Begitu juga dengan ilmu. Sudah jelas, siapa saja yang mengamalkan suatu ilmu, baik ilmu agama maupun ilmu yang bermanfaat lainnya, sudah pasti tidak akan habis dan akan menjadi suatu pahala jariah jika kita ajarkan kepada manusia yang lainnya. Dan yang ketiga adalah usia. Usia di sini secara hakikat juga tidak akan habis, tapi ada batasnya, yaitu kiamat. Makanya buku ini disimpan rapat-rapat entah di mana tempatnya, tapi ada mungkin di salah satu keturunan Ki Buyut Muji atau di keraton wallahu alam. Jadi di usia yang membahas tentang usia ini, contohnya Nabi Khidir alaihissalam, beliau konon katanya meninggal nanti pada saat akan kiamat. Begitu juga siapa saja yang mendalami tentang keilmuan di buku ini, tidak habis, tidak ada batasnya, tetapi ada waktunya, yaitu batas akhirnya adalah kiamat. Wallahu a'lam bishawab. Semakin menarik tentang Ki Buyut Muji. Gitu saja para sedulur yang bisa saya berikan tentang Ki Buyut Muji. Untuk lebih jelasnya, untuk lebih gamblangnya, silakan barangkali sedulur-sedulur yang di Cirebon atau yang dari luar kota Cirebon ingin mampir dan bersilaturahmi dengan saya pribadi, mangga silakan. Di situ ada, klik aja di Google Map Saung Mas 81 Cirebon, nanti insya Allah di situ ada petunjuk arah untuk ke rumah, ke gubuk saya ini. Mohon maaf jika ada salah kata, mohon ampura sedalam-dalamnya para sedulur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya.